Halo, selamat berjumpa sahabat-sahabat misioner yang terkasih. Saya Romo Albertus Widya Ramani Putra. Dalam tayangan video kali ini, bersama-sama kita akan melihat satu topik, yaitu bermisi dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Seperti tahun-tahun yang lalu, setiap tahun Keuskupan Surabaya mengeluarkan satu tema tahunan terkait Ardas. Tahun ini tema kita adalah menghidupi gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Maka apa artinya juga kalau kita mau bermisi dalam konteks gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik? Terlebih dahulu kita akan mencoba melihat apa artinya rumusan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Rumusan ini bisa kita temukan di dalam salah satu bagian kredo panjang kita. Di sana disebutkan, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itu artinya rumusan ini adalah rumusan iman. Kita percaya bahwa gereja adalah satu, kudus, katolik, dan apostolik. Maka sebagai rumusan iman, baik juga kalau kita pertama-tama memahami lebih dahulu apa artinya iman. Iman tidak lain adalah tanggapan kita terhadap kasih Allah. Allah menyatakan dirinya dan kita manusia menanggapinya. Dalam kelimpahan kasih-Nya, Allah menyapa manusia sebagai sahabat dan bergaul dengan mereka untuk mengundang mereka bersatu dengan dirinya. Maka melalui iman, kita manusia menyetujui kebenaran bahwa Allah menyatakan diri, lalu kita menaklukkan pikiran dan kehendak kita kepada Allah dengan bebas dan sukarela. Nah, sahabat misioner yang terkasih, ada dua hal yang secara utuh diperlukan agar orang sungguh beriman, yaitu yang pertama, pemahaman. Untuk memahami kebenaran tentang pribadi yang diimani, yaitu Allah, mengetahui siapa Allah yang sesungguhnya atau sebagaimana Allah menyatakan dirinya. Dan yang kedua, sikap hati. Memiliki sikap hati yang tepat, yang lahir dari pengenalan akan Allah. Menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah yang dikenalnya dan mengandalkannya. Itulah yang bisa disebut sebagai iman sejati. Percaya akan Yesus Kristus dan akan Dia yang mengutusnya demi keselamatan kita, itu perlu agar kita bisa memperoleh keselamatan. Maka ketika kita beriman, itu artinya kita sungguh percaya akan Kristus. Segala kebaikan manusia tidak memiliki nilai keselamatan kalau tidak didasari oleh keyakinan akan kasih Allah yang nyata di dalam diri Yesus. Sebaliknya, segala kata yang diucapkan untuk mengungkapkan iman juga tidak ada nilainya jika tidak diwujudkan dalam tindakan. Karena bukan ucapan aku percaya atau aku beriman yang membawa pada keselamatan, melainkan iman yang sempurna, yaitu iman yang dinyatakan di dalam perbuatan. Sekarang bagaimana kaitannya iman dan misi gereja? Untuk mewujudkan rencana keselamatannya, Allah telah mengutus putranya menjadi manusia. Itulah yang kita imani. Untuk menyebarluaskan dan menyelesaikan karya ini, maka dalam nama Allah Bapa, Yesus pun mengutus Roh Kudus yang menggerakkan gereja. Ini yang menjadi asal misi gereja, yaitu perutusan Putra dan Roh Kudus untuk membawa keselamatan bagi semua orang. Misi gereja tidak lain sebetulnya adalah partisipasi di dalam misi Allah sendiri. Maka perutusan semua orang Kristiani adalah perutusan yang sama seperti perutusan Putra dan Roh Kudus. Isi perutusannya apa? Isi perutusannya adalah melaksanakan karya dan kehendak Allah, mewartakan Injil tentang keselamatan, membawa damai dan harapan kepada dunia.
kita tahu bahwa karya penyelamatan Allah yang dikerjakan oleh Kristus ini diberitakan oleh para saksi, yakni para rasul. Mereka lah yang pertama-tama percaya kepada Kristus lalu membentuk kelompok. Berita keselamatan ini yang kemudian diteruskan dari generasi ke generasi kepada segala bangsa, sehingga semakin banyak orang percaya kepada Kristus, termasuk kita juga. Kelompok orang yang percaya kepada Kristus inilah yang sekarang kita sebut sebagai gereja. Maka sebagai kelompok orang yang percaya kepada gereja, kita juga mengambil dan menghidupi sifat-sifat gereja itu yang sedari semula diyakini sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Gereja adalah satu. Pertama-tama bukan sebagai sebuah organisasi. Kesatuan gereja tidak dimaksudkan sebagai satu organisasi dengan satu pemimpin. Karena nyatanya ada banyak organisasi di dalam gereja yang setiap saat bisa bertambah. Kesatuan gereja adalah kesatuan iman. Semua orang yang percaya akan Kristus sebagai juru selamat membentuk satu tubuh Kristus. Maka sekalipun banyak organisasi di dalam gereja, pada dasarnya semua adalah satu paguyuban umat yang percaya kepada Kristus. Gereja itu satu menurut asalnya. Gereja itu satu menurut pendirinya, dan gereja itu satu menurut jiwanya. Yang kedua, gereja juga diyakini bersifat kudus. Kata kudus aslinya sebetulnya berasal dari bahasa Ibrani kados. Allah adalah kudus karena terpisah dari segala sesuatu yang kotor, najis, atau berdosa. Karena kata Ibrani kados memang harafiah artinya terpisah. Maka gereja disebut kudus bukan karena para anggotanya adalah orang yang tidak pernah berdosa. Tidak juga karena jasa-jasa baiknya, tetapi gereja adalah kudus karena pertama-tama gereja dipisahkan, disendirikan dari dunia untuk mengabdi kepada Allah. Meskipun anggotanya berdosa, Allah memanggil mereka untuk mempersembahkan hidup bagi pelayanan kepadanya, serta menghadirkan dirinya bagi dunia. Gereja menjadi persekutuan orang yang dipilih dan dipanggil Allah. Yang ketiga, gereja adalah Katolik. Kata Katolik berasal dari bahasa Yunani yang artinya sebetulnya menyangkut keseluruhan. Meskipun sudah dipakai oleh Santo Ignatius dari Antioquia, namun istilah ini baru secara resmi ditambahkan di dalam syahadat untuk menunjukkan sifat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik dalam Konsili Konstantinopel. Setelah perpecahan antara gereja barat dan gereja timur di tahun 1054, gereja timur menyebut dirinya sebagai gereja ortodoks, gereja barat tetap dikenal sebagai gereja Katolik. Demikian juga setelah gerakan reformasi, gereja barat menyebut dirinya tetap sebagai gereja Katolik. Sifat Katolik gereja mengingatkan bahwa Allah mengasihi semua manusia dan Yesus memang mati untuk semua manusia. Maka semua orang yang percaya dari segala bangsa karena mendengar pewartaan kabar keselamatan tentang Yesus Kristus bisa membentuk persekutuan yang sekarang disebut sebagai gereja. Sifat gereja berikutnya adalah apostolik. Apostolik berasal dari kata Yunani apostolos yang artinya rasul. Terkait dengan sifat gereja ini, kata ini memang merujuk pada 12 rasul Yesus. Gereja disebut apostolik karena memang merupakan kelanjutan dari gereja para rasul. Jadi gereja dibangun atas dasar ajaran para rasul dan melanjutkan karya para rasul. Itulah yang secara nyata tampak di dalam pelayanan-pelayanan para gembala yang terkait dengan pelayanan para rasul sendiri.
Sahabat misioner yang terkasih, maka dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itulah kita sekarang akan merefleksikan apa artinya bermisi. Menghayati sifat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, pertama-tama mengandaikan adanya penerimaan sifat-sifat itu sebagai kenyataan iman. Artinya, aku percaya bahwa sungguh gereja adalah satu, kudus, katolik, dan apostolik. Maka percaya ini tidak pernah bisa kita lepaskan baik dari pemahaman kita, tetapi juga dari sikap hati kita yang akhirnya bahkan terwujud atau terungkap di dalam pilihan tindakan-tindakan iman kita. Dalam konteks bermisi, kita diajak untuk menghidupi perutusan gereja sebagai partisipasi akan perutusan Allah sendiri. Setiap pilihan ungkapan perutusan kiranya senantiasa dijiwai oleh sifat gereja yang satu, yaitu dalam kebersamaan dengan seluruh anggota gereja lainnya. Kudus artinya dalam bantuan akan rahmat Allah. Katolik dalam kebersamaan dengan dan untuk semua orang, dan akhirnya apostolik dalam kesatuan kebenaran iman sebagaimana diwariskan para rasul. Salam misioner, Tuhan memberkati.